Ini adalah era di mana kaum muslimin terjangkiti suatu penyakit yang sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan dari penyakit apapun. HIV AIDS kah, demam berdarah kah, tifus kah, termasuk COVID-19. Sekalipun kita sudah distancing sampai 3 meter antara kita, kalau memang harus mati, Pak. Karenanya mari kita kembali kepada akal sehat kita dan keimanan kita, bahwa sesungguhnya yuhyi wa yumit adalah Allah Ta'ala. Yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah Ta'ala. Termasuk yashfi, yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ini ucapan abadi seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bukan dokter, bukan rumah sakit, bukan vaksin, bukan, tetapi Allah Ta'ala. Dan inilah yang sekarang sedang kita saksikan, munculnya fenomena riddah. Ambil contohlah, Nabi pernah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa lihat kemungkaran, ubah dengan tangannya jika sanggup. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak sanggup, dengan lisan, dengan peringatan, dengan teguran, dengan nasihat. Fa illam yastati fa biqalbihi. Tapi kalau nggak sanggup juga dalam hati. Apa maknanya dalam hati? Maknanya dalam hati adalah melihat kemungkaran, kita nggak berani, tangan nggak berani bergerak, amal nggak berani beramal, mengucap nggak berani, tapi hati kita mengatakan ini batil, ini mungkar. Kata Nabi, sekedar di dalam hati itu kategorinya dzalika adhahumahnya iman. Bayangkan, makanya di hadis yang lain kata Nabi, barang siapa di dalam hatinya pengingkaran saja tidak ada, sungguh tidak ada keimanan walau seberat biji zarah dalam dirinya. Nah, hari ini kita sadar bahwa kita sedang diacak-acak salah satu tata cara ibadah kita, mengerti tentang sains, teknologi, dan kedokteran dan kesehatan. Terus kita tunduk saja. Oke lah kita tunduk, tapi kalau dalam hati masih ada gerendeng-gerendeng, masih ada perasaan, ya sampai kapan kita begini terus, ya kan? Mudah-mudahan itu kategori Anda masih punya iman, walaupun yang paling lemah, kata Nabi. Cuman yang jadi masalah adalah sebagian orang gerendeng-gerendeng, jangankan reluctant, jangankan ada perasaan tidak serk dengan ini, bahkan dia membela habis-habisan. Di mana lokasi dia? Karenanya saudaraku rahimahullah, marilah kita beristighfar. Jangan-jangan diam-diam sudah banyak kemungkaran yang di dalam hati kita sudah nggak menolak lagi, kita sudah tidak mengingkari lagi. Jangan berikan suatu nasihat, jangankan lagi kita berbuat sesuatu, jauh dari itu. Kemudian yang berikutnya, ini adalah era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Kata Nabi SAW, hampir-hampir bangsa-bangsa lain memperebutkan kalian umat Islam laksana memperebutkan makanan yang ada dalam satu mangkok. Sahabat mendengar ini langsung membayangkan, oh barangkali karena jumlah kita yang sedikit ya. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah karena waktu itu jumlah kita umat Islam sedikit? Kata Nabi, bal antum katsirun, bahkan kalian waktu itu jumlahnya sangat banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Hanya saja kalian pada hari itu seperti buih yang mengapung di atas air. Apa ciri khas buih? Ciri khas buih adalah ringan, Pak, tidak berbobot ya. Karenanya buih itu cepat munculnya tapi cepat hilangnya ditiup angin semilir semata. Nggak perlu angin badai, tidak perlu angin semilir bisa menghilangkan buih. Nah, hari ini umat Islam menjadi barang rebutan seperti ini karena apa? Kebanyakan kita membiarkan bobot kita ringan, Pak. Bobot apa? Bobot segala-galanya. Bobot iman kita ringan, bobot akidah kita ringan, bobot akhlak kita ringan, bobot ilmu kita ringan, bobot ibadah kita ringan, bobot muamalah kita ringan, bobot dakwah kita ringan, bobot jihad kita ringan, bobot sabar kita ringan, bobot istiqomah kita ringan. Semua bidang kita ringan sekarang bobotnya. Saudaraku rahimakumullah, yang berikutnya, ini adalah era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak punya rasa takut kepada kaum muslimin. Ini kelanjutan hadis tadi. Nabi mengatakan setelah ditanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Kata Nabi, tidak, kalian jumlahnya banyak, hanya saja seperti buih di genangan air. Terus Nabi melanjutkan, telah mencabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Bayangkan, dan memang ini realita yang kita hadapi hari ini. Coba lihat betapa ringannya kelakuan Yahudi laknatullah alaihim terhadap saudara-saudara kita di Filistin. Dan mereka setelah melakukan pembantaian anak-anak, ibu-ibu, ya kan, dengan ringannya mereka mengatakan itu collateral damage. Itu adalah
hal yang tak terelakkan. Kenapa? Karena para pejuang-pejuang militan itu mereka sembunyi di balik tubuh-tubuh manusia yang tidak berdosa itu. Nauzubillah min dzalik. Mereka tidak punya rasa takut. Coba lihat saudara-saudara kita kaum muslimin di Xinjiang, di West China, di Cina bagian barat. Mereka dizolimi oleh kaum musyrikin China. Di siang hari bulan Ramadan dipaksa makan, di malam hari bulan Ramadan nggak boleh menyalakan lampu tanda sedang sahur. La haula wala quwata illa billah. Ini realita kita hari ini. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, menurut catatan kami boleh jadi lebih panjang lagi daripada tujuh ini. Ini adalah era di mana kaum muslimin terjangkiti suatu penyakit yang sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan dari penyakit apapun. HIV AIDS kah, demam berdarah kah, tifus kah, termasuk COVID-19. Penyakit apa namanya? Al-Wahan. Maka sebagai penutup dari hadis tadi, Nabi kemudian mengatakan, setelah menyatakan bahwasanya Allah sudah mencabut rasa takut musuh kepada kalian dan Allah tanamkan ke dalam hati kalian, hunjamkan ke dalam hati kalian al-wahan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal-wahan? Apa itu al-wahan ya Rasulullah? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Saudaraku rahimakumullah, kita kaum beriman ini wajib memelihara kehidupan, tapi kita tidak mungkin melakukan lari dari kematian. Itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kemanapun kalian pergi, kematian akan mendapatkan kalian, kendati pun kalian berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Sekalipun kita sudah distancing sampai 3 meter antara kita, kalau memang harus mati, mati Pak. Karenanya mari kita kembali kepada akal sehat kita dan keimanan kita, bahwa sesungguhnya yuhyi wa yumit adalah Allah Ta'ala. Yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah Ta'ala. Termasuk yashfi, yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ini ucapan abadi seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bukan dokter, bukan rumah sakit, bukan vaksin, bukan, tetapi Allah Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita jadi hamba-hamba Allah yang sangat berorientasikan akidah keimanan yang semestinya, bukan berorientasikan logika akal kita yang sudah banyak dipengaruhi oleh berbagai opini-opini yang dibangun oleh media massa mainstream, terutama yang memang dikendalikan oleh yang mana Yahudi dan Nasrani. Kata Allah Ta'ala, lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali nggak akan rela kaum Yahudi Nasrani sebelum kalian mengikuti tata cara hidup mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Beberapa bulan yang lalu di masa pandemi ini saya khutbah juga di tempat ini, dan alhamdulillah setelah di dalam khutbah saya yang intinya adalah mengingatkan kita, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang mengaku muslim, umat Muhammad SAW, yang menegakkan sunnah Nabi dalam hal salat berjamaah kita. Saya ingat betul bagaimana akhirnya saya turun dari mimbar, tiba-tiba semua pada maju ke depan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi hari ini saya menyaksikan pemandangan yang sama lagi ketika saya belum khutbah waktu itu. Mudah-mudahan setidak-tidaknya hari ini saya akan menyaksikan lagi hamba-hamba Allah yang hatinya tergerak, pikirannya tergerak, keberaniannya muncul, rasa takutnya bukan kepada siapapun kecuali kepada Allah Ta'ala, dan dia jelas tidak memiliki tanda-tanda wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dengan cara mari nanti kita sholatnya benar kembali sesuai dengan sunnah Nabi SAW, karena pada hakikatnya aturan-aturan yang dibangun ini pada hakikatnya adalah upaya mereka. Ingat saudaraku rahimakumullah, siapa yang pantas memakmurkan masjid? Siapa yang pantas? Jangan cuma mengatakan mereka yang sedang batuk, yang sedang pilek hendaknya sadar diri, nggak usah ke masjid. Jangan begitu.
Tetapi tolong perhatikan apa kata Allah tentang siapa yang pantas memakmurkan masjid. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakat wa lam yakhsha illa Allah ulaika an yakunu minal muhtadin. Artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau memang kita takut, sudah nggak usah ke masjid. Tapi kalau kita punya keberanian untuk ke masjid, mari kita laksanakan sebagaimana yang disunnahkan Nabi Muhammad SAW. Saya ingatkan kembali beberapa hal saja. Nabi jelas mengatakan, la tadharu furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah, kalian biarkan celah-celah di antara kalian untuk syaitan. Ini Nabi yang bicara, bukan Iksan Tanjung. Kalau Iksan Tanjung berbicara, Anda boleh tolak. Tapi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang begitu mulianya. Kita selalu bersalawat mengharapkan syafaat beliau nanti di hari berbangkit. Kenapa kita kemudian berani-beraninya mengundang syaitan hadir di tengah-tengah kita? Ada sebagian orang yang menjadikan dalilnya adalah, Ustaz, Masjid Nabawi coba lihat, Masjidil Haram coba lihat. Kenapa cuma 2 masjid itu yang Anda tengok? Bukankah Nabi bersabda, la tashaddu rihal illa ala thalathati masajid? Jangan kalian bersungguh-sungguh mengadakan perjalanan spiritual kecuali ke 3 tempat. Masjidku ini, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Coba kita lihat Masjidil Aqsa. Anda sudah lihat video-videonya, Anda sudah lihat foto-fotonya. Apakah di Masjidil Aqsa mereka sholatnya distancing? Tidak, saudaraku. Dan kenapa mereka tidak distancing? Karena mereka hidup dalam realitas yang benar. Realitas yang benar adalah menyadari bahwa zaman ini bukan zaman kita, Pak. Ini zaman musuh-musuh Allah. Ini zaman kaum Yahudi, Pak. Karenanya mereka merasa perlu ketika sholat bergandengan tangan, bersebelah-sebelahan, tidak membuka celah sama sekali. Setan-setan berkeliaran di tengah mereka. Sebab apa? Di luar mereka, peluru-peluru Yahudi itu sudah menanti mereka. Tapi bagi mereka yang hidupnya senang dan tenang seperti di Madinah dan Mekah, wajar saja, Pak, gampang ditipu, Pak. Karenanya tolong logika kita dibenarkan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, maaf kalau kami terdengar begitu bersemangatnya, karena jujur kami sangat sedih. Jangan sampai umat Islam ini menunjukkan fine-fine saja dia mengikuti aturan ini, sampai ke tingkat hatinya tidak ada reluctancy, tidak ada penolakan. Padahal kalau ada penolakan pun itu baru kelasnya kelas dzalika adhaful iman, itu 5 iman yang paling lemah, Pak. Sementara kalau nggak ada penolakan sama sekali, itu bisa dikategorikan seberat biji zarrah pun tidak ada keimanan. Nauzubillah.